wal firash, ya kasurnya, kasur tempat tidurnya, perbaiki juga ini, nggak tidur situ serban atau raja, wa ghariha dan selainnya. Hal-hal lain yang mungkin untuk dilihat oleh sultan, oleh raja, maka diperbaiki dalam waktu seminggu tadi itu. Ketika seperti itu, ini kita sudah paham manusiawinya kita seperti itu, maka dibalik sama Imam Ghazali. Nah sekarang coba pikirin, tafakkur, berpikir atas apa? Ila ma asyartu bihi, ilah kepada sesuatu, ilama kepada sesuatu, asyartu yang saya berikan isyarah bihi dengan sesuatu tersebut. Coba pikirkan dari mana keadaannya seperti itu. Pikirkan bahwasanya Allah itu selalu melihat hatimu, Allah selalu melihat amalmu, Allah selalu melihat niatmu. Amalanmu, hatimu dan niatmu itu selalu di dalam pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bukan cuma Pak Presiden, Allah bukan cuma raja di dunia, tapi raja di raja. Enggak ada bandingannya. La syarika lahu, wahdahu la syarika lahu. Itu Allah. Setelah kita tahu, itu yakin dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwasanya Allah melihat hati kita, Allah melihat niat kita, dan Allah melihat amalan kita, maka sudah sepantasnya kita perbaiki hal-hal yang dilihat yang tidak lepas dari pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dialihkan ke situ. Nanti makanya kita baca sekarang. Ya, makanya walaan sekarang pokoknya kata Imam Ghazali, tafakkur, kau pikirkan, kau renungi hal tersebut. Ila ma asyartu, yang sesuai saya isyaratkan kepadamu, fa innaka fahimun. Kalau engkau bisa merenungi, bisa memikirkan hal tersebut, engkau bakal paham maksud daripada omongan saya ini. Wal kalamul fardu yakfi al-qais, katanya beliau. Kalam, wal kalam dan ucapan al-fardu yang ringkas, yang satu itu yakfi mencukupi al-qais, orang yang cerdas. Kalau orang yang cerdas itu diomongin sekali udah cukup paham. Bahkan kita ini punya guru-guru, bahkan hukuman, itu kalau beliau sekarang coba diperhatiin, itu nyuruh muridnya nggak pakai ngomong, nyuruh muridnya nggak pakai tangan, tapi pakai mata. Ini mau apa? Jadi orang murid ketika di hadapan beliau itu dia bahasanya bukan bahasa omongan, bahasanya bukan bahasa isyarat, tapi bahasa mata. Ini mau apa? Kira-kira apa yang diomongkan, yang diingirin oleh Habib? Begitu. Itu orang yang keis, orang yang paham, orang yang cerdas, dia bisa mengetahui apa yang diucapkan melalui isyarat mata tersebut. Kalau bawahnya ya nanti pakai isyarat tangan. Kalau bawahnya lagi ya pakai isyarat ngomong. Nggak ngomong langsung mintanya. Misalkan saya haus, enggak ngomong saya ambilin air, enggak. Kalau begitu mah nggak ngajarin cerdas. Tapi ngomong hal yang lain. Panas ini kalau minum enak. Ngomong gitu. Itu kalau orang cerdas. Berarti guru saya ini butuh minum. Begitu itu kalau cerdas. Kalau orang nggak cerdas nggak ngerti. Kalau orang nggak cerdas nggak mikir nggak ngerti ya. Ini ngomong begitu doang. Tapi kalau orang yang cerdas ngomong seperti itu dari gurunya, berarti ini gurunya minta minum. Ambil minum langsung. Misalkan aja lihat, kita duduk di depannya, pandangannya pandangan kurang enak, berarti kita salah duduk. Salah duduk. Terus pandangannya begitu. Ada tempat duduk yang kosong yang diisyaratkan dengan matanya beliau, berarti suruh duduk di situ. Nggak pakai ngomong, itu al-qais. Dan kita bicara di Hadramut seperti itu. Guru-guru tuh ngajarinya seperti itu, nggak pakai ngomong. Ini kita di Indonesia diomongin aja nggak ngerti. Diomongin nggak ngerti. Bagaimana mau pakai isyarat? Bagaimana mau pakai isyarat mata? Makanya di sini walau kalamul farad, ucapan yang ringkas, yang satu itu yakfi al-qais, mencukupi orang yang cerdas. Cukup kalau orang yang cerdas, bahkan semakin cerdas dia cukup daripada isyarat mata atau isyarat tangan. Cukup. Lihat keadaan, keadaannya seperti ini, seperti tahu apa yang diinginkan, yang diutarakan dari hati, si orang tersebut. Makanya kala Rasulullah bersabda, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, innallaha, sesungguhnya Allah la yanduru, tidak melihat ila suarikum. Allah enggak
ilmu. Allah nggak melihat bentukmu, enggak. Ini bentuknya ini pakaiannya begini, enggak. Allah nggak lihat seperti itu. Artinya dilihat sama Allah cuman bukan yang diperhatiin, yang menjadi patokan daripada ridha dan syukurnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi patokan ridhanya Allah Subhanahu wa taala atau bencinya Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 hal yang dilihat sama Allah. Tolak ukurnya ada 3. Wala ila amalikum, dan juga lihat amalnya kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Akan kita lihat kepada hati kalian dan niat kalian. Ini hati. Jadi makanya al-qalbu huwa mahallu nazarillah. Hati itu adalah tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Selalu dilihat oleh Allah. Nah, berarti ini hati selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat ini selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah melihat hati kita kotor. Allah melihat niat kita jelek. Itu maksudnya. Sebagaimana presiden tadi datang, jangan sampai melihat hal-hal yang tidak disukai, yang kotor. Ya, yang terlihat sama beliau kotor, jangan sampai. Pokoknya bersihin semua. Ruang tamu dibersihin, badannya dibersihin, kamarnya dibersihin, tempat tidurnya dibersihin. Jangan sampai lihat yang kotor. Kotor di belakang nggak apa-apa. Kotor di luar nggak apa-apa. Baju kita kotor nggak apa-apa. Muka kita kotor nggak apa-apa. Tapi hati jangan sampai. Kenapa? Karena hati adalah mahal nazarillahi subhanahu wa ta'ala, tempat pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Jadi diajak cerdas sedikit, diajak mikir sedikit, diajak memahami mengerti sedikit oleh Imam Al-Ghazali tentang permisalan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Berarti maksudnya di sini adalah agar kita membersihkan hati kita atau niat kita. Kembali kepada asal masalah adalah hal yang ketiga, agar kita menjalankan mengamalkan, yaitu memilih ilmu yang cocok sama kita. Dan gak ada ilmu yang paling cocok melainkan ilmu yang berkaitan dengan hati. Ya, katanya Syahid Zujad, ilmu asna sa'iril amali wa huwa dalilul khairi wal idhari. Ilmu itu adalah asna sa'iril amali, amalan yang paling tertinggi, yang paling terukur, yang paling hebat. Dikira ini kita ngaji gak beramal. Enggak, kita ngaji, kita pahami, kita tulis, kita baca, kita berusaha mengerti, itu juga amalan. Dan bahkan itu amalan yang paling afdal. Dan amalan ini tidak membuat orang makhluk, tidak membuat orang tertipu. Nah, anda punya guru, Habib Salim itu dijulukin dengan Sultanul Ilm wal Ulama. Itu rajanya ilmu. Itu dulu waktu masa muda, sekarang beliau tua, beliau itu semangatnya tetap ada, cuman namanya orang tua, maksudnya untuk memunculkan ilmu-ilmu yang gharib itu sudah, kalau dibanding waktu mudanya jauh. Waktu mudanya kita lihat kasetnya, atau mereka kasetnya, coba buka di website Ubat.net, itu bakal dapetin rekaman-rekaman Habib Salim, Salim Asy-Syadili yang waktu masih muda. Itu kalamul gharib, banyak banget tentang hadis, tentang tafsir. Bahkan Safinahnya beliau, karangannya dulu ada 17 jilid, yang sekarang dicetak menjadi 2 jilid, yang tentang ulumul Quran aja, belum fikihnya, belum mantiqnya, belum ininya, tasawufnya, belum hadisnya, belum tafsirnya. Tentang ulumul Quran aja 2 jilid, itu semuanya 17 jilid. Itu bakal dapetin ulumul gharib. Tapi beliau disebutin Sultan Ilmu Ulama. Ya, itu beliau ini haji kerjaannya, baca kerjaannya. Dia pikir, saya pikir, beliau bilang sama kita orang itu, kalian pikir saya seperti ini juga ibadah. Ini adalah afdal al-amal. Afdal amal adalah belajar. Belajar itu adalah amalan, bukan membaca Al-Quran saja, bukan sholat saja, bukan zikir saja, enggak. Tapi mencari ilmu, memahami ilmu itu juga apakah afdal amal. Kata Syahid Zujad, asna sa'iril amal wa huwa dalilul khairi wal idhari. Dan ini ilmu adalah dalil, petunjuk kita atas kebaikan dan keutamaan. Nah, ilmu yang wajib itu diantaranya adalah ilmu wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi. Ilmu tentang mengobati hati. Itu tentang hati, karena hati adalah mahal nawarillah. Kembali kepada ini masalah. Kata beliau Imam Ghazali dilanjutkan, wa in aradta ilma ahwalil qalbi, wa in aradta, jika engkau inginkan ilma ahwalil qalbi, ilmu, jadi pengetahuan tentang keadaan hati,
Maka bagaimana? Fandur ilal ahya'i wa ghairu ilal ihya. Maka lihatlah ilal ihya'i kepada ihya. Nah ini ya. Dia yang nanti setelah kita dapat, oh ternyata Allah selalu melihat hati kita dan niat kita. Berarti kita harus tahu bagaimana keadaan hati kita, bagaimana keadaan niatnya kita. Terus kalau pengen tahu gimana? Kata Ghazali, lihat ya Ihya Ulumuddin. Apa artinya? Suruh belajar terus. Ini mau hatam, dibilangin. Ini mau hatam. Tapi setelah dulu, fandur, lihatlah, pelajari lagi. Apa? Ihya Ulumuddin. Oh, bajilid, segini-segini. Ya. Kita, oh berarti nggak bakal nih sampai mati, dibilang ini sampai di ngaji, ya. Nggak ada selesainya. Minal mahdi ilal lahad, dari mulai ayunan sampai masuk yang kubur, sampai ngajiin. Makanya ini, oh iya, saya pengen ngaji, pengen tahu bagaimana keadaan hati saya baik, apakah jelek, karena hati adalah tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Ghazali? Fandur ilal ihya. Lihatlah, pelajarilah, ngajilah kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin kata Imam Haddad, Ihya Ulumuddin tahya qulubana. Kata Imam Haddad, Habibullah Haddad Sahibul Ratib beliau bilang, dengan Ihya Ulumuddin tahya qulubuna, hiduplah hati kita. Ya. Dengan Ihya hati kita katanya Imam Haddad. Makanya itu Ihya di antara tanda ulama al-akhirah adalah sering membaca Ihya. Bahkan di Hadramaut itu dijadiin wiridan. Namanya wiridan itu nggak cukup sekali hatam, ya enggak. Jadi pre-hatam diulangi lagi, begitu seterusnya. Makanya yang bilang tadi itu Syawal mulai, nanti sebelum Ramadan hatam. Syawal mulai sebelum Ramadan hatam, dan itu Ihya dijadiin 40 jilid. 40 juz lah kalau kita. Kalau Quran itu dijadiin juz-juzan jadi 30. Nah, Ihya ini jadi 40. Dan itu dijamin sama Habibullah terus yang ceritain tadi, itu orang yang paling fanatik sama Ihya. Bila jadi barang siapa yang menjadikan Ihya 40 jilid, menulis menjadikan 40 jilid, saya jamin surga. Kata beliau. Benar, salah satu muridnya mendengar kata-kata tersebut. Tulis Ihya. Zaman dulu nggak ada fotokopi, zaman dulu nggak ada percetakan. Jadi tulis benar-benar. Nulis Ihya dari awal sampai akhir. Kalau gitu bandingin sekarang ya jauh beda sama sumber minyak pokoknya. Ya, ditulis nih salah satu muridnya dengar seperti itu, dijamin surga. Tulis dari awal sampai akhir, setelah itu dijilid menjadi 40. Setelah jilid 40 nggak cuma segitu. Dikasih cover, kita dikasih apa namanya? Cover itu dikasih sutra. Kebetulan dia usaha pokoknya cari uang untuk beli sutra, dibuat cover 40. Setelah jadi, datang kepada gurunya Abdullah bin Abu Bakar Idris tersebut, ya Habib wa syekhi wa murabbi, ini sekarang saya sudah tulis Ihya dan saya sudah jilid-jilid menjadi 40 jilid atau 40 juz, dan saya minta janjimu, saya minta dijamin surga. Dan saya punya nilai tambah, nilai lebih apa? Saya sudah jadiin covernya masing-masing 40 itu dengan sutra. Ini harus lebih. Nah, lebihnya saya minta bukan surga tapi Firdausul A'la. Langsung segitu itu dilihat sama langsung segitu itu udah. Sekarang ente mau langsung saat ini apa mau nunggu sampai ajalnya? Kata nih, ya sampai ajalnya. Saya masih suka hidup, saya masih pengen hidup. Langsung diperlihatkan. Ini lahum ma yasha'un, mereka aulia. Apa yang mereka kehendaki diizinkan oleh Allah, sama disayang sama Allah. Kalau kita ini anak, sebagai anak disayang sama orang tua kita, apa aja kita minta dikasih. Walaupun nggak mungkin, ini anak kecil minta sepeda motor, belum bisa naik motor, dibeliin. Kalau sayangnya banget, kalau sayangnya mentok, gitu. Nah, ini juga mereka para wali lahum ma yasha'un 'inda rabbihim. Mereka itu apa sesuai yang dikehendaki oleh mereka, minta sama Allah. Langsung diperlihatkan, tuh lihat, diusap matanya, tuh lihat, langsung lihat Firdausul A'la. Seketika itu langsung lihat, al-an ya sayyidi, sekarang saya mau. Udah langsung seketika itu meninggal. Dapat jaminan surga, kan nggak pikir, ngapain hidup? Itu ada darul ghurur, ya kan? Ada munaqasat, ya. Innal insana laqad khalaqnal insana fi kabad. Kesusahan, udah. Ngapain langsung? Al-an, sekarang ya sayyidi saya mau, itu surga. Langsung meninggal sekali. Itu jaminan.
Makanya kalau kita ditarik di Hadramaut kata penting ihya dididik seperti itu. Makanya kalau bisa tulis saya nulis. Bukan di fotokopi bukan dicetak, tapi ditulis bagi 40 jilid begitu. Makanya ihya ini paling digandrungi. Man laisa lahu ihya wa laisa bihaya, kata beliau. Barang siapa yang enggak mempelajari, enggak mempunyai kitab ihya, berarti dia enggak hidup, dia mati. Walaupun dia hidup, tapi hakikatnya dia mati. Kenapa? Karena enggak punya ihya, kata beliau Rasulullah dan Abu Bakar itu. Pokoknya paling fanatik sama ihya, sampai di kubahnya beliau, saya ceritain tadi itu, dibacain ihya setiap Kamis sama Senin, setiap minggunya dihatamin sebelum Ramadan, dimulai lagi setelah Syawal, dan begitu terusnya sampai sekarang. Sampai sekarang Abu Umar aktif, nggak pernah ketinggalan. Hari Senin jam 8 mulainya, ada isyraq begitu, sampai jam 10 baca aja. Orang-orang sana ngerti gitu ya, nggak pakai diterangin. Itu dibaca setahun begitu, dibagi cerita. Baca, mandur ila al-ihya. Wa ghairihi, dan selain ihya min musannafati, daripada karangan-karangan buku katanya. Daripada karangan Al-Ghazali banyak disebut Sayyidul Musannifin atau Sayyidul Mu'allifin, itu adalah penghulu atau rajanya para pengarang kitab, itu Imam Ghazali. Ya, ihya-nya itu raja di rajanya, itu yang paling a'zamnya, paling agungnya, paling besarnya, yang paling bermanfaatnya. Ya, julukannya Hujjatul Islam. Wa hadzal ilmu, dan ini ilmu fardhu ain. Ini ilmu adalah fardhu ain. Makanya kata ini ilmu tentang ahwalul qalbi, ilmu tentang keadaan hati. Hati kita lagi enggak enak, apa sebab? Nah, penyakitnya. Mengetahui terus apa obatnya? Penyakitnya apa, obatnya apa? Ibaratnya jadi dokter lah, dokter hati. Ya, dokter hati mereka para ulama. Ya, cuma masalahnya sekarang ulamanya udah kejangkit juga sama penyakit hati. Terus cari dokternya kemana? Udah kembaliin ke Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah muqallibul qulub, sabbit qalbi ala ini. Kita nangis sama Allah Subhanahu, kita minta ngadu curhat sama Allah Subhanahu wa taala, kita punya penyakit ini. Makanya sekali Abu Umar itu pernah ngasih misal, ini hati adalah miliknya Allah. Seperti halnya kita ini punya, kita lagi jalan, kebetulan ada anjing di jalan, ini ada anjing ganggu kita. Seperti itu juga, ini punya hati diganggu sama anjing. Anjing ini miliknya siapa? Miliknya Allah. Ya, ini anjing di jalan kita miliknya orang rumah sini. Yang paling bagus minta, Pak, pemilik anjing, ini tolong anjingmu ganggu saya. Minta ngadu kepada pemilik anjing. Bakal diambil itu anjing, bakal dimarahin itu anjing, nggak ngadu kita lagi. Nah, penyakit hati ini semuanya adalah Allah. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit hati dibersihin oleh Allah. Itu yang paling mujarrab bil intisar fi jawfil lail. Kata Abdullah Abu Bakar itu lagi, massafa usarair illa bil intisar fi jawfil lail. Enggak bakal sarirah atau hati, diri, jiwa seseorang itu bakal bersih, bakal sehat kecuali dia mengadu, dia hancur hatinya ketika di tengah malam. Hancur hatinya, ya, galau, sedih karena Allah. Nah, itu dia yang bakal bersih hatinya. Kalau kita ingin bersih hatinya tapi bangun malam nangis sama Allah, curhat sama Allah, nggak pernah, ya jangan apa. Nah, itu adalah obatnya. Ya. Obat hati ada 5. Itu yang paling mujarab salah satunya. Itu malam-malam, ya kan? Bangun Allah, ngadu sama Allah. Hanya engkau sama Allah. Berduaan sama Allah. Itu. Ya, kalau orang cinta sama Allah, kalau orang cinta sama seseorang kan senang berduaan. Ada orang ketiga nggak mau, cari tempat yang sepi lagi, berdua lagi. Begitu. Nah, itu kalau cinta sama Allah Subhanahu wa taala, berduaan sama Allah. Nah, berduaan yang paling asyik itu malam hari. Udah nggak ada yang ganggu. Tenang lagi hawanya. Begitu. Itu adalah salah satu cara atau obat hati yang paling mujarab. Dan ini ilmu tentang ahwalul qalbi itu fardhu ain. Itu fardhu ain. Sebenarnya bilang fardhu ain ada 3. Ilmu tentang ma'rifatul ma'bud, mengetahui Allah, tauhid, dan kaifiyatul ibadah, bagaimana cara menghamba kepada Allah, itu fikih. Yang ketiga adalah tentang penyakit hati, tentang ahwalul qalbi. Ini 3 ilmu nih. 3 ilmu ini kalau kita pelajari, kita belajar benar, ya. Yang dijadiin sampingan juga bisa. Artinya sampingan ya, seminggu sekali, ya. Sudah seminggu sekali jangan digolong-golongin. Ya, ada seminggu sekali digolong-golongin ya. Akhirnya 3 hal ini kita mati belum tahu. Repot. Ya kan, padahal ini wajib 3 ini sebelum kita balik harus kita kuasai. Nah, ini udah hidup, udah balik, udah berapa tahun yang lalu, umur berapa ya? Udah 50 tahun, tapi
Jika ilmu ini belum dikuasai ya itu berarti ketinggalan, masih kejar. Tapi nggak ada kata terlambat, bisa dikejar selama dia mempunyai kemauan, mempunyai keinginan. Dan ini ilmu tentang pengetahuan hati itu fardu ain. Fardu ain. Wa ghairuhu selainnya itu fardu kifayah. Selainnya itu fardu kifayah. Ilmu apa? Ilmu tentang mandiin mayit itu fardu kifayah. Ilmu apa? Ilmu tentang baca kitab itu fardu kifayah. Ilmu apa? Ilmu tentang ceramah. Itu fardu kifayah. Tentang hadis ini itu semuanya fardu kifayah. Fardu ain adalah ilmu tentang hati. Apa bedanya fardu kifayah fardu ain? Insyaallah semuanya tahu. Kalau fardu ain itu setiap individu orang harus wajib. Enggak bakal tergugurkan itu kewajiban melainkan kita sendiri yang mengerjakan. Tapi kalau fardu kifayah selama ada satu orang yang mengerjakan min ahlil bait min ahlil qudrah atau di daerah tersebut ya, maka yang lain sudah tergugurkan daripada kewajiban. Kayak mandiin mayit, kayak apa namanya ngubur mayit, kayak apalagi itu ada yang berkaitan dengan mayit fardu kifayah. Begitu juga ilmu selain tentang ahwalul qalbi itu fardu kifayah. Wa ghairuhu dan selain ini ilmu fardu kifayah itu fardu kifayah. Illa miqdar kecuali ukuran sesuatu yu'adda yang bisa menjalankan bihi dengan ma tersebut fara'idullahi kewajiban Allah. Selain ilmu tentang ahwalul qalbi itu fardu kifayah, kecuali lagi sesuatu yang mengharuskan menjadi yang mengharuskan untuk tercapainya kefarduannya Allah Subhanahu wa taala. Itu mengenal Allah dan bagaimana cara ibadah. Yang diwajibkan sama Allah apa sholat. Bagaimana caranya mengerjakan sholat itu juga wajib. Itu juga fardu ain. Illa miqdar kecuali ya, yang diwajibkan fardu ain juga miqdar ukuran ilmu-ilmu yu'adda yang bisa mengantarkan kita fara'idullahi menjalankan kefarduan atau kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yuwaffiquka hatta tahsilu dan Allah bakal ngasih taufik kepada kita hatta tuhasilu sampai engkau menghasilkan mendapatkan ilmu tersebut. Ya, kalau kita minta taufik, taufiqi sa'ral muti uludihu wa qala bil qudlani kullu mufariji kata Imam Mujahid. Ya, itu orang taufik dapat taufik. Taufik itu adalah qalbul qudrah ala ta'ah. Jadi Allah menciptakan kemampuan dalam diri kita untuk taat. Itu namanya taufik. Dikasih kemampuan, kekuatan oleh Allah untuk bisa taat, itu namanya taufik. Kebalikannya namanya khudlan. Nauzubillah min dzalik. Qalbul qudrah ila al-ma'siyah. Dikasih kemampuan, cuman kemampuannya untuk maksiat. Kalau suruh datang ngaji, enggak kuat. Tapi kalau panas. Tapi kalau ini, kalau apa namanya? Kalau yang maksiat-maksiat nauzubillah min dzalik, semangat. Nomor 1, orang belum datang yang udah sendiri di sana. Ya begitu. Kalau qudrah ila maksiat itu namanya khudlan. Itu namanya khudlan. Nah, itu kebalikan dari taufik. Nah, kata beliau kata Imam Ghazali, wa huwa dan Allah yuwaffiq akan memberikan taufik kepadamu hatta tuhasilah sampai engkau mendapatkan ilmu tersebut. Ilmu yang fardu ain di antaranya adalah ilmu tentang keadaan hati. Itu yang ketiga. Ya, jadi intinya di sini yang ketiga yang harus kita laksanakan dianjurkan sama Imam Ghazali adalah cari ilmu yang paling pas, yang paling cocok sama keadaannya kita dan ilmu yang paling cocok sama keadaan kita ilmu tentang keadaan hati kita. Itu ilmu tasawuf. Ilmu akhlak itu dia. Yang empat yang terakhir, sedikit lagi. Yang keempat, ini empat yang harus kita jalani, yang dianjurin untuk dijalankan, diamalkan oleh Imam Ghazali. Warabi'u yang keempat, alla tajma'a. Jangan engkau kumpulkan minat dunia daripada dunia akthar, lebih banyak min kifayah di sanatin daripada kebutuhan 1 tahun. Oh, iya. Jadi siapa yang bisa ini? Jadi jangan sampai kita lebihkan. Jangan sampai kita kumpulkan daripada dunia kita. Ya. Akthar lebih banyak min kifayah di sana, lebih banyak daripada 1 tahun. Contoh, jangan dipikir-pikir aneh-aneh. Sekarang ini kita kan bikin apa itu asuransi untuk sakit itu apa namanya? BPJS. Ya, ini sih nggak tahu. Alhamdulillah, ya. Itu nabung apa? Nabung untuk sakit. Nabung untuk sakit. Tapi kita lepas daripada hukumnya. Ya, kita lepas dari berbicara hukum ya. Kalau banyak orang nanya hukum, cuma anda nggak tahu prosesnya kayak gimana. Anda nggak berani bisa ngasih hukum ini halal apa haram. Setelah tahu,
sakit. Sakit belum dibikin, belum ada mau udah. Jangan, makanya banyak ya yang datang orang cerita-cerita di antara teman kita setelah punya BPJS malah sakit terus. Setelah BPJS malah ada sakit terus. Sakit ini sakit itu. Udah, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, enggak masalah sih, cuman lebih baik tidak. Silakan, orang kan macam-macam keyakinannya. Jadi kan masalah seperti ini tergantung kekuatan keyakinan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di sini nih yang keempat yang harus kita amalin, jangan kita mengumpulkan dunia lebih daripada kebutuhan kita 1 tahun. Katakanlah kalau seharinya kita ini butuh untuk kita sendiri, untuk per orang, per individu misalkan 100.000 sehari. Ini contoh aja ya, 100.000. Berarti kali 360 hari. Ya kan, 1 tahunnya 360 hari. Berapa berarti? 36 juta. Ya. Jangan sampai kita kumpulin lebih daripada 36 juta. Ini nasihatnya Imam Ghazali. Kalau kurang ya nggak apa-apa, kita nggak punya. Ya. Kalau lebih, dia udah punya kebutuhan, dia udah cukup untuk setahun, tapi masih nyari buat 2 tahun, masih nyari buat 3 tahun. Dia cukup sampai dia mati. Dia umurnya 70, paling mati 90, 100 udah cukup. Dia pikirin untuk anaknya udah cukup, dia pikirin untuk cucunya sampai 7 tahun. Ya, itu udah berlebihan ya. Sampai 7 turunan. Ya, itu namanya udah berlebihan. Ini nasihatnya Imam Ghazali, jangan lebih dari 1 tahun. Kalau simpan daripada dunia, cukup untuk 1 tahun nggak masalah. Tapi kalau lebih untuk 1 tahun, nah ini yang dilarang. Ini yang dilarang kata Imam Ghazali. Allah tajma', jangan engkau kumpulkan minan dunia daripada dunia, akthar, lebih banyak yang dibayar di sana. Ya, kenapa seperti ini? Ya, ini untuk kalangan umum ini untuk kalangan umum atau kalangan santri. Ya, kalau kita bisa orang-orang dulu lebih hebat daripada ini, dia nggak mikirin besok. Alhamdulillah al-muhajirin yang mereka disifatin Allah ulaika humus shadiqun, mereka orang-orang yang siddiq, yang punya kesungguhan Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as shadiqin, ya kan? Jadikanlah kalian bersama mereka orang shadiq, para al-ansar, para muhajirin mereka. Al-fuqara al-muhajirin alladhi ukhriju min diyarihim wa amalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ini mereka orang shadiq yang Allah bilang dalam Al-Qur'an wa kunu ma'as shadiqin. Ini mereka keadaannya mereka nggak bikin buat besok. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mementingkan orang lain walaupun dia butuh. Ada mereka jangankan besok, sekarang aja nggak ada. Bukannya sekarang ada udah cukup, besok nggak dipikirin. Apalagi 1 tahun, apalagi hari seminggu, apalagi 2 minggu, apalagi sebulan, itu nggak pernah terpikirkan untuk itu. Cuman sama Imam Ghazali dia tahu keadaannya, zamannya Imam Ghazali dia tahu keadaannya, juga bilang pokoknya boleh kau ikut, boleh kau kumpulin dunia, asalkan nggak boleh lebih daripada kebutuhan 1 tahun. Kenapa ini contohnya? Karena Rasulullah, seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mempersiapkan dalika itu semuanya di ba'di hujuratihi untuk sebagian istri-istrinya Rasulullah. Hujurat itu adalah kamar-kamar istrinya Rasulullah. Kalau yang pernah ke Madinah tahu kamarnya istrinya Aisyah sekarang yang ada makamnya Nabi, dan itu kamar setelahnya itu berderet 9 kamar. Ukurannya begitu, Anda bisa lihat semuanya sama. Dan kamar yang sekarang dibuat jalan untuk orang salam ziarah kepada Rasulullah itu kamarnya Siti Hafsah binti Umar. Itu kamar-kamarnya Rasulullah. Nah, itu Rasulullah dahulu sebagian istrinya Rasulullah sudah sediain kebutuhan istri tersebut 1 tahun. Tapi sebagian, kenapa sebagian? Karena memang istrinya Rasulullah macam-macam keyakinan, tawakal mereka. Ada yang maksudnya itu ya namanya manusiawi. Ini semuanya adalah sunatullah. Manusia ini memang diciptain oleh Allah Subhanahu wa taala, cetakannya itu adalah memikirkan masa depan. Ya, enggak ada orang yang bisa memikirkan masa depan. Yang dipikirin mati, enggak bisa, pasti jadi amal. Amal itu adalah pemikirannya dia masa depan, besok apa ya? Besok dia punya, besoknya lagi apa ya? Besoknya lagi apa? Selalu mikir begitu. Sampai dia mati, enggak ada yang mikir lagi. Nah, ini sebagian istrinya Rasulullah, di antara mereka disiapin oleh Rasulullah kebutuhan dalam 1 tahun, tapi nggak lebih 1 tahun. Nah, dari sini Al-Imam Ghazali memberi nasihat kepada kita,
kalau engkau kumpulin kebutuhan duniamu nggak masalah, tapi nggak boleh lebih dari 1 tahun. Kenapa? Karena Rasulullah mengumpulkan, menyiapkan hal tersebut untuk sebagian istri-istrinya Rasulullah. Maksudnya begini, paham kan? Maka Rasulullah SAW yaitu mempersiapkan dalika kebutuhan untuk 1 tahun tersebut di ba'dhi hujuratihi, untuk sebagian istrinya. Di ba'dhi, ingat, bukan untuk seluruhnya istri, enggak, tapi sebagian istrinya Rasulullah yang memang mempunyai sifat memikirkan masa depan yang berlebihan. Tapi nggak lebih 1 tahun. Siapin untuk 1 tahun ini, 1 tahun tidak ada, udah. Jangan mikirin dunia lagi, jangan kumpulin lagi. Selebihnya keluarin. Begitu. Waqala, dan beliau bilang nih, ya Rasulullah, Allahumma ya Allah, ij'al jadikanlah quta ali Muhammadin, ya makanan atau kebutuhan pokok ali Muhammadin, keluarganya Muhammad, kafafan, itu cukup. Jadi cukup itu ya kalau butuh ada, kalau butuh itu ada, tapi nggak berlebihan. Kalau cukup itu butuh ada, kebetulan lagi butuh ada, itu namanya cukup. Ya, cukup beruntung mereka orang-orang yang mempunyai rezeki yang cukup. Kenapa? Karena ya tasyabah, karena menyerupai rezekinya Ali Muhammad, karena menyerupai butuh Ali Muhammad. Beruntung. Makanya dikatakan dalam sebuah kalam, ya kan, diantaranya kalam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, berkata Umar bin Abdul Rahman Allah juga mengatakan, Allah itu kadang menjauhkan dunia daripada orang saleh. Ada orang saleh, ahli ibadah, alim, masya Allah. Cuman dia ini jauh daripada dunia. Itu menjauhi dunia daripada orang-orang yang disayangi, orang-orang saleh, wali min auliyaillah, bukan karena Allah benci sama mereka, tapi Allah sayang sama mereka. Iya, karena Allah sayang sama mereka. Itu dijauhi daripada dunia bukan bentuk kebenciannya Allah, bukan bentuk ini orang berarti gak diperhatiin Allah, enggak. Tapi Allah sayang sama mereka dengan